Mengenal 3 kategori menu utama di dashboard ESG. Pertama-tama, mari kita masuk ke modul ESG di Odoo 19. Pada tampilan awal atau dashboard, terdapat 3 kategori utama, yaitu Collect. Menu ini berfungsi untuk mengumpulkan atau mencatat berbagai aktivitas yang menghasilkan emisi. Contohnya seperti penggunaan bahan bakar, pemakaian listrik, hingga transportasi karyawan. Di dalamnya, terdapat beberapa submenu, seperti fuel consumption, electricity use, atau offsets untuk pencatatan kredit karbon. Measure. Menu ini digunakan untuk menghitung serta menganalisis data emisi yang telah dicatat. Odoo akan menampilkan total emisi berdasarkan faktor konversi dan periode tertentu, sehingga kita dapat melihat seberapa besar dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Submenu di bagian ini biasanya menampilkan grafik, total emisi per kategori, serta laporan perbandingan antar periode. Configuration. Bagian ini berfungsi untuk menyiapkan data dasar atau master data sebelum proses pencatatan dilakukan. Semua pengaturan seperti sumber emisi, faktor emisi, serta jenis gas rumah kaca dilakukan di menu ini agar perhitungan emisi berjalan otomatis dan konsisten. 3 jenis master data di menu Configuration. Selanjutnya, kita masuk ke bagian Configuration. Sebelum mulai mencatat emisi, ada beberapa data master yang wajib ditentukan terlebih dahulu agar sistem dapat menghitung emisi secara akurat. Dalam Odoo 19, terdapat 3 jenis data utama yang harus disiapkan, yaitu Emission Source. Digunakan untuk menentukan sumber emisi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan, seperti bahan bakar solar, listrik, gas LPG, dan sumber energi lainnya. Data ini nantinya akan menjadi acuan setiap kali perusahaan mencatat aktivitas emisi di menu Collect. Emission Factor berfungsi untuk menentukan nilai konversi dari aktivitas ke emisi CO. Misalnya, 1 liter solar menghasilkan 2,68 kg CO. Nilai faktor inilah yang akan dikalikan dengan jumlah aktivitas yang tercatat, sehingga sistem dapat menghitung total emisi secara otomatis. Gases. Menu ini berisi daftar gas rumah kaca yang dipantau dalam sistem, seperti CO, karbon dioksida, CH, metana, dan NO, dinitrogen oksida. Setiap gas memiliki global warming potential, GWP, yang berbeda-beda, dan data tersebut digunakan untuk menghitung total emisi dalam satuan co-ekuivalen. Simulasi pencatatan pembelian kredit karbon. Selanjutnya kita masuk ke simulasi pencatatan pembelian kredit karbon yang dilakukan melalui menu Collect. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik New untuk membuat entry baru. Fitur ini digunakan ketika perusahaan ingin mencatat pembelian kredit karbon sebagai kompensasi emisi. Misalnya, perusahaan membeli 50 ton kredit karbon dari proyek lingkungan bernama Project ABC. Setelah menekan New, akan muncul form dengan kolom-kolom berikut. Date, isi dengan tanggal pembelian. Misalnya 6 November 2025. Company, pilih nama perusahaan. Misalnya PT XYZ. Emission Factor, pilih faktor yang mewakili kredit karbon. Misalnya 1 kredit, 1 ton CO. Quantity, masukkan jumlah kredit yang dibeli, yaitu 50. Notes, tulis keterangan. Misalnya, pembelian kredit karbon untuk kompensasi emisi tahun 2025. Setelah semua data terisi, klik Save. Data tersebut akan muncul di Collect Offsets dan berfungsi sebagai pengurang total emisi perusahaan. Sementara itu, aktivitas seperti penggunaan bahan bakar atau listrik yang dicatat di Collect Fuel Consumption berfungsi sebagai penambah total emisi.